Bab ini mengupas hukum ke-10 dalam 48 hukum kekuasaan yang menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang membawa energi positif, keberuntungan, dan kesuksesan. Robert Greene mengingatkan bahwa energi negatif dan kegagalan itu menular, seperti halnya kebahagiaan dan keberuntungan. Mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tidak bahagia atau terus-menerus mengalami kegagalan hanya akan merugikan kita dan memperbesar risiko kehancuran kita sendiri. Esensi hukum ke-10. Menurut Greene, manusia adalah makhluk sosial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Orang-orang yang berada di sekitar kita dapat memengaruhi sikap, pola pikir, bahkan nasib kita. Oleh karena itu, hubungan yang salah dapat membawa kehancuran, bukan karena mereka secara langsung menyebabkan kegagalan kita, tetapi karena energi negatif mereka merusak fokus, motivasi, dan keberuntungan kita. Mengapa harus menghindari orang-orang negatif? Greene menyarankan supaya kita menghindari orang-orang yang negatif karena energi negatif itu menular. Emosi dan suasana hati adalah hal yang menular. Ketika kita terlalu sering berada di dekat orang-orang yang selalu mengeluh, tidak puas atau pesimis, kita perlahan-lahan akan mengadopsi pandangan hidup mereka, bahkan tanpa menyadarinya. Kemudian orang-orang yang tidak bahagia cenderung menciptakan drama dalam hidup mereka, sehingga berhubungan dengan mereka akan membuat kita terjebak dalam konflik atau situasi yang melelahkan secara emosional. Lingkungan negatif juga akan menguras sumber daya kita, baik itu waktu, energi, atau bahkan uang. Orang-orang seperti ini seringkali membutuhkan dukungan kita, tetapi jarang memberikan sesuatu yang berharga sebagai balasan. Dalam jangka panjang, hubungan ini tidak produktif dan bahkan bisa merugikan kita. Dan yang lebih merugikan, berhubungan dengan orang-orang yang pesimis atau tidak bahagia dapat memengaruhi cara kita melihat peluang atau mengambil keputusan, sehingga membuat kita lebih ragu atau takut menghadapi risiko. Ciri-ciri orang yang harus dihindari. 1. Pesimis kronis, yaitu orang yang selalu melihat sisi negatif dalam segala hal, bahkan ketika ada peluang untuk sukses. 2. Drama queen, yaitu mereka yang terus-menerus menciptakan atau terlibat dalam konflik yang tidak perlu, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. 3. Korban seumur hidup, yaitu orang-orang yang selalu merasa bahwa mereka adalah korban keadaan dan menyalahkan orang lain atau nasib buruk atas kegagalan mereka. 4. Penguras sumber daya, yaitu mereka yang terus-menerus meminta bantuan, dukungan, atau perhatian, tetapi tidak pernah memberikan sesuatu yang berharga sebagai balasan. 5. Penyebar gosip dan intrik, yaitu orang-orang yang suka berbicara buruk tentang orang lain atau menciptakan intrik, seringkali membawa energi negatif ke dalam lingkungan kita. Cara menghindari orang negatif. 1. Mengidentifikasi dan mengenali pola mereka. Langkah pertama adalah mengenali siapa di sekitar kita yang membawa energi negatif. Kita harus memperhatikan bagaimana perasaan kita setelah berinteraksi dengan mereka. Apakah kita merasa lelah, frustrasi, atau tidak termotivasi? 2. Menjaga jarak secara halus. Kita tidak selalu perlu memutus hubungan secara drastis. Terkadang, menjaga jarak dengan sopan sudah cukup untuk melindungi diri kita. Contohnya, mengurangi frekuensi pertemuan atau percakapan dengan orang tersebut dan memfokuskan diri pada hubungan yang lebih positif. 3. Jangan terlibat dalam drama mereka. Jika mereka mencoba menarik kita ke dalam drama mereka, bersikaplah netral dan hindari mengambil posisi. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita sendiri. Contohnya, jika rekan kerja kita terus-menerus mengeluh tentang atasan, daripada ikut mengeluh, lebih baik kita arahkan percakapan ke topik yang lebih produktif. 4. Memilih lingkungan kita dengan bijak. Lingkungan kita adalah cerminan dari siapa kita. Kita harus mencari orang-orang yang membawa kebahagiaan, motivasi, dan energi positif ke dalam hidup kita. Contohnya, bergabung dengan komunitas atau kelompok yang fokus pada pertumbuhan pribadi atau profesional dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat. Mengelilingi diri kita dengan orang-orang baik akan memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita, karena orang-orang yang optimis dan sukses dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk mencapai tujuan kita sendiri. Kemudian, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang beruntung atau sukses, kita akan cenderung menarik peluang yang sama.
Tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan dukungan emosional yang sehat serta peningkatan kepercayaan diri. Karena dengan berada di sekitar orang-orang yang percaya pada kemampuan kita, akan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa harga diri kita. Studi kasus sejarah. 1. Louis Dapples dan Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Raja Louis Dapples, dikenal karena ambisinya yang besar dan gaya hidup mewah. Ketika Fouquet mencoba menunjukkan kekayaannya dengan mengadakan pesta besar, ia justru membuat Louis Dapples merasa terancam. Akibatnya, Louis Dapples memenjarakan Fouquet dan menjadikan dirinya satu-satunya pusat kekuasaan di Prancis. Kasus ini menunjukkan bagaimana hubungan dengan orang-orang yang tidak tepat dapat menyebabkan kejatuhan seseorang. 2. Napoleon dan Talma. Napoleon Bonaparte sangat selektif dalam memilih lingkaran dekatnya. Ia menjauhkan diri dari orang-orang yang hanya membawa pengaruh buruk dan lebih memilih dikelilingi oleh individu yang kompeten dan loyal. Keputusannya untuk memilih lingkungan yang sehat membantunya menjaga fokus dan kekuasaannya. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kerja, kita harus menghindari kolega yang terus-menerus mengeluh atau menciptakan konflik. Kita alihkan perhatian kita kepada rekan kerja yang berorientasi pada solusi dan keberhasilan. Contohnya, jika kita memiliki tim yang negatif, kita harus fokus pada individu yang menunjukkan inisiatif dan kontribusi positif. Dalam hubungan pribadi, kita harus menghindari teman atau anggota keluarga yang selalu pesimis atau membawa drama ke dalam hidup kita. Kita harus menjaga hubungan dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi kita. Contohnya, jika seorang teman selalu membawa kita ke dalam masalahnya, mungkin saatnya untuk mengevaluasi ulang hubungan tersebut. Dalam lingkungan sosial, kita harus memilih lingkungan yang mendorong kita untuk tumbuh dan belajar. Kita hindari kelompok yang berfokus pada gosip atau hal-hal negatif. Contohnya, jika kita terlibat dalam kelompok sosial yang penuh dengan konflik, kita harus mempertimbangkan untuk mencari kelompok baru yang lebih produktif. Jadi, hukum ke-10 dalam The 48 Laws of Power, infeksi. Hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial adalah pengingat penting bahwa hubungan yang salah dapat membawa dampak buruk yang signifikan pada kehidupan kita. Dengan mengenali energi negatif dan menghindarinya, kita dapat melindungi diri dari drama, kegagalan, dan kerugian emosional. Sebaliknya, kita harus fokus pada membangun hubungan dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan energi positif ke dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya meningkatkan peluang kita untuk sukses, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Untuk mendapatkan buku Mapel 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.